Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube Motivator Tahajud di seluruh Indonesia maupun di negara-negara sekitar, alhamdulillah kita sudah berhasil mencapai 100 video di dalam channel Motivator Tahajud. Dan itu alhamdulillah juga video dari yang pertama sampai yang terakhir setiap hari ada yang menonton. Dan juga kalau kita lihat di YouTube juga sekarang semakin banyak channel-channel tentang tahajud yang muncul, dan menurut kami itu juga sangat menarik ya, bahwa perhatian masyarakat untuk menyampaikan ilmu-ilmu tahajud ini luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, ilmu tentang sholat tahajud ini banyak sekali, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tahajud ini. Juga banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan, memberikan informasi tentang sholat tahajud ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita pada hari ini bisa diberi kekuatan lahir dan batin melanjutkan pelajaran tentang sholat tahajud ini. Baiklah, tema kita pada hari ini adalah akhirnya ketahuan sholat tahajud itu sholat wajib. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas karena masih banyak yang menganggap bahwa sholat tahajud itu sholat sunat, yang artinya dipahami tidak dikerjakan tidak apa-apa, kata. Kalau dikerjakan dapat pahala. Nah, kita tentu menyampaikan ilmu tahajud ini sifatnya disclaimer ya. Disclaimer itu artinya kita hanya menyampaikan informasi, bahwa informasi itu berkenan atau berpengaruh atau tidak berpengaruh kepada para penonton video ini, kita tidak bisa memaksa, kita tidak memaksakan pemikiran kita. Itulah yang disebut disclaimer ya, artinya kita hanya menyampaikan, tidak memerintahkan atau tidak menyuruh ya. Jadi disclaimer itu kita berbagi informasi ya, apakah informasi tentang sholat tahajud ini diterima, alhamdulillah. Kalau belum diterima ya kita pelajari lebih lanjut lagi. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita akan mulai dari materi yang sudah kita siapkan ini. Kita akan melihatnya. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita akan mengkaji ilmu tentang tahajud yang temanya kita adalah akhirnya ketahuan sholat tahajud itu sholat wajib ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui jalur online, di mana kita tetap konsisten ya, tetap di jalur sholat tahajud ya. Acara ini diselenggarakan sekali lagi oleh Hakatindo,
Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Tema kita pada hari ini kita ulang lagi, akhirnya ketahuan sholat tahajud itu sholat wajib. Saudara-saudaraku semuanya di manapun Anda berada, jangkauan media online ini memang luar biasa sampai ke seluruh dunia ya. Bahkan di media tertentu itu disajikan informasinya, yang menonton kajian kita itu ada yang dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Taiwan, dari Arab Saudi, dari Filipina, dari Makau, dari Kuwait, dari Jepang, hampir banyak negara ternyata yang melihat atau memperhatikan siaran tahajud ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, yang pertama perlu kita sampaikan adalah sudah banyak orang yang membahas keutamaan sholat tahajud ini. Nah, saudara-saudaraku semuanya, memang Al-Quran itu secara muhkamat ya, secara sangat jelas dan tegas itu menjelaskan berbagai keutamaan bagi orang yang mau mengerjakan sholat tahajud. Jadi kalau menurut petunjuk Al-Quran ya, orang itu diperintahkan oleh Allah bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud itu ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh setiap orang yang masih hidup di dunia ini, terutama oleh para pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena kita sekarang ini posisinya adalah pengikut Nabi yang terakhir, penutup para Nabi semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Memang banyak sekali itu keutamaan atau fadilah dari orang mengerjakan sholat tahajud secara istiqomah itu. Nah, yang kemudian menjadi perhatian kita adalah ada yang berkomentar, untuk apa kamu mengerjakan sholat tahajud? Banyak sekali harapan, banyak sekali permintaan yang kamu ajukan kepada Allah. Daripada begitu, lebih baik kamu tidur saja di malam hari. Wah, jadi pendapat yang, mohon maaf ya, pendapat yang sangat keliru. Karena Allah itu menyuruh kita mengerjakan sesuatu, itu ada balasannya. Ada balasannya. Misalnya, pernah kita sampaikan kalau kita menanam pohon pepaya, pasti yang berbuah adalah buah pepaya. Kalau kita menanam pohon durian yang prosesnya perlu waktu sangat lama ya, tentu akan keluar buah durian itu. Jadi buah dari pohon itu menjadi analog dengan amal perbuatan manusia, dengan amal ibadah manusia. Makanya ada seorang ustadz yang sangat terkenal itu berani menyatakan ya bahwa hadiah-hadiah atau pahala atau keutamaan sholat tahajud itu
hanya diberikan kepada para pelaku sholat tahajud, hanya diberikan kepada para ahli tahajud yang malam-malam berjuang untuk bangun, berjuang untuk mengerjakan sholat tahajud. Jadi memang Allah sendiri yang berjanji ya, bahwa kalau kamu malam-malam sholat tahajud itu, kamu akan dijadikan orang yang mulia hidup di dunia ini. Nah, ini luar biasa, ini janjinya Allah. Meskipun tidak kita minta ya, meskipun tidak kita minta, hadiah itu akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, kemudian informasi berikutnya, semakin banyak juga orang yang membahas berbagai hadiah istimewa yang hanya diberikan kepada ahli tahajud atau pelaku sholat tahajud. Jadi ada ustadz yang menjelaskan bahwa sholat tahajud itu dengan bahasa lainnya merupakan panggilan dari Allah kepada orang-orang yang sangat istimewa, yang mau bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, bahkan dalam salah satu ayat Al-Quran itu disebutkan dengan jelas, dengan tegas ya, secara muhkamat ya, bahwa orang-orang soleh sebelum kamu itu dulu juga mengerjakan sholat tahajud. Nah, ternyata artinya orang yang soleh itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang daya pikirnya sangat tinggi, karena memang dijadikan oleh Allah melalui proses bertahajud itu otak manusia menjadi sangat cerdas. Bahkan ada yang mempunyai pendapat yang kecepatan berpikir otak orang yang malam-malam sholat tahajud itu sangat jauh meninggalkan orang-orang yang malam-malam tidak mau sholat tahajud. Nah, ini diperkuat oleh ayat Al-Quran bahwa tidak sama orang yang malam-malam mengerjakan sholat tahajud dengan orang yang malam-malam tidak mau sholat tahajud. Apakah tidur saja, apakah malah melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah kehidupan malamnya. Kehidupan malam itu jangan dikira banyak yang menyalahgunakan waktu di malam hari itu untuk aktivitas-aktivitas yang justru melawan perintah Allah. Bahkan orang yang malam-malam tidur saja itu diingatkan oleh Allah bahwa malam hari itu adalah waktu yang sangat berbahaya. Pada saat itu, pada waktu malam hari itu, segala musibah, segala malapetaka, segala bencana itu sedang diturunkan oleh Allah. Nah, barang siapa yang pada waktu itu tidak bangun dari tidurnya, tidak mengerjakan sholat tahajud, maka akan terkena musibah-musibah itu atau malapetaka tersebut. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, informasi yang ketiga itu
sangat tegas ya bahwa berdasarkan ayat tadi ya, bahwa pelaku sholat tahajud itu tidak sama dengan bukan pelaku sholat tahajud. Nah, dari pernyataan Al-Quran tersebut, seorang ustadz yang sangat terkenal sekarang ini tuh bisa menarik kesimpulan kalau begitu pahala-pahala, hadiah-hadiah istimewa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tahajud itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud. Artinya apa? Artinya apa? Artinya meskipun kita itu mengerjakan semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah kecuali sholat tahajud ya, itu kita tetap tidak akan memperoleh hadiah dari sholat tahajud yang dijanjikan itu. Nah, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih mendalam lagi, yaitu bahwa sholat tahajud itu jelas sekali di dalam ayat Al-Quran itu merupakan perintah Allah ya. Nah, dalam konteks agama, apa saja yang menjadi perintah Allah itu wajib dikerjakan. Nah, itulah sebabnya bisa ditarik kesimpulan bahwa karena sholat tahajud itu benar-benar perintah Allah, maka sholat tahajud itu sholat wajib. Maksudnya wajib dikerjakan. Seperti sholat Jumat misalnya. Contoh lain ya, sholat Jumat ya, itu disebut di dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat Jumat pada hari Jumat. Nah, adanya perintah itu, maka umat Islam pada hari Jumat berbondong-bondong ke masjid ya, mengerjakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah yang hadiahnya atau balasannya itu disebutkan dengan jelas. Ini balasannya. Tapi ada juga perintah-perintah Allah yang tidak disertai dengan balasannya itu apa yang dijanjikan oleh Allah. Misalnya yang kita ketahui ya, sholat Jumat itu ya, itu disebut di dalam Al-Quran, pada hari Jumat kerjakanlah sholat Jumat. Nah, itu titik di dalam Al-Quran. Sedangkan hadiahnya apa tidak disebutkan oleh Allah. Nah, itu menjadi rahasia Allah ya. Demikian dan juga amal-amal yang lain, ada yang disebutkan dengan jelas, ada yang tidak disebutkan. Nah, khusus untuk sholat tahajud ini, hadiah nomor 1 yang akan diberikan itu adalah orang tersebut akan dijadikan menjadi orang yang mulia hidupnya. Nah, artinya apa? Artinya, kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud, berarti di kemudian hari kita ini tidak akan menjadi orang yang mulia sampai kita meninggal dunia. Nah, ini pentingnya kita memahami ya, ibadah sholat tahajud itu apa saja hadiahnya dari Allah. Nah, ini yang akan memotivasi seseorang untuk berjuang sungguh-sungguh
selama masih hidup di dunia ini untuk mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, kehidupan, bahkan ada seorang ustadz yang sangat terkenal itu juga memberikan informasi yang sangat berharga kepada kita, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang harus diperjuangkan supaya kita bisa menghadirkan surga di dunia ini. Nah, sebagaimana yang sudah banyak orang ketahui, kehidupan di surga itu diberikan ilustrasi ya, diberikan gambaran. Nah, sebenarnya kehidupan di surga nanti itu juga masih dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas kehidupan di surga itu isinya enak-enak lah, hidup di situ itu serba enak lah kita itu. Nah, kemudian kehidupan di surga itu apa saja yang kita minta pasti akan diberikan oleh Allah. Ya kan? Jadi sholat tahajud itu kita kerjakan malam-malam dengan sungguh-sungguh itu kita mau menghadirkan kehidupan surga itu di dunia ini. Jangan sampai kita menghadirkan kehidupan neraka di dunia ini. Nah, mohon maaf ya, masih banyak orang yang memahami siksaan di neraka itu dibakar dengan api yang sangat panas sekali. Bahkan saya pernah mendengar pengajian itu ya, sampai begitu detailnya Pak Ustadz itu menerangkan tentang neraka, bagaimana panasnya api neraka, lebih panas dari panas api matahari katanya. Nah, ternyata manusia itu dimasukkan ke neraka itu disiksa dengan kehidupan-kehidupan yang buruk. Jadi neraka itu tidak berarti suatu tempat yang isinya api semua, tetapi neraka itu adalah kehidupan yang sangat buruk. Sebagai contoh ya, ada orang tadinya sehat, tiba-tiba badannya lemas terus periksa ke dokter kan. Nah, sama dokter ternyata divonis bapak itu menderita kanker di seluruh tubuhnya, stadium 4, berarti stadium yang maksimal. Nah, itu artinya bapak itu mulai hari itu ya memasuki kehidupan yang sangat buruk. Karena penyakit kanker itu, kata orang-orang yang pernah sakit ya, itu sakitnya luar biasa. Jadi orang itu disiksa dengan penyakit kanker itu. Sakitnya luar biasa sampai menjerit-jerit malam-malam itu. Nah, itulah siksaan Allah, itulah kehidupan neraka. Kehidupan neraka yang turun ke bumi. Nah, makanya ada informasi di dalam Al-Qur'annya bahwa orang-orang yang hidupnya di surga itu, orang-orang yang hidupnya enak di surga itu bertemu dengan orang yang hidupnya sengsara tadi. Bahkan ada yang bertanya itu kalau di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang hidupnya enak itu bertanya pada orang yang hidupnya sengsara itu, kenapa kamu hidupnya kok di neraka seperti ini? Kenapa hidup kamu sangat sengsara di dunia ini? Ternyata jawaban banyakkan orang itu adalah karena saya tidak sholat katanya. Nah, itu artinya apa? Sholat yang dimaksud itu sholat tahajud itu. Karena hanya sholat tahajud yang bisa menjadikan seseorang itu hidupnya mulia.
Nah, orang yang mulia itu tidak akan disiksa oleh Allah. Apakah dijadikan sakit kena kanker, apa tiba-tiba dijadikan terkena serangan jantung, apa dijadikan tiba-tiba kena stroke gitu kan. Nah, itu sebagai contoh nyata bahwa kehidupan surga dan kehidupan neraka itu benar-benar ada di dunia ini. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita lanjutkan kembali bahwa di balik sebaliknya kita membaca hadiah-hadiah dari sholat tahajud itu, ternyata makna sebaliknya, makna kebalikannya dari keutamaan sholat tahajud itulah yang harus kita perhatikan juga. Kalau selama ini kebanyakan para pembicara tahajud di berbagai media sosial itu hanya menjelaskan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, hadiah-hadiah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang sudah tahajud itu, kita melihatnya lain. Bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan tahajud itu akan diberi balasan kebalikan dari hadiah yang akan diberikan kepada pelaku sholat tahajud. Jadi gini, pelan-pelan kita bisa memahami ya ini ya, bahwa sholat tahajud itu dalam Al-Quran itu hadiah utamanya adalah hidup yang mulia. Hidup yang mulia itu hidup yang sehat, sehat selalu, selama hidup di dunia tidak pernah sakit, ya kan? Ya kalau sakit ringan-ringan flu lah biasalah ya kan. Tapi sakit-sakit yang mengerikan itu tidak ada ceritanya menyerang para ahli tahajud. Sana penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit gagal ginjal, penyakit-penyakit serangan jantung gitu ya kan. Bahkan ada teman saya itu sampai dipasang 4 ring, 4 cincin di jantungnya itu. Ketika saya tanya, wah kamu ketahuan nih nggak pernah sholat tahajud malam-malam. Iya mas, kata. Akhirnya ngaku dia. Ya mulai sekarang kalau masih ingin panjang usianya, pengen semakin sehat itu malam-malam ayo bangun, malam-malam ayo tahajud gitu. Nah akhirnya dia baru sadar, wah benar ternyata sholat tahajud itu sangat penting sekali. Jadi informasi selanjutnya adalah ini yang ayat yang jarang sekali dibahas oleh para ustadz, bahwa siapa saja yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah di dalam kitab suci Al-Quran pasti diberi hukuman yang sangat berat, pasti disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, atau diberi kehidupan yang sangat sengsara sewaktu hidup di dunia ini. Nah ini yang mematahkan dalil orang-orang yang mempunyai pendapatnya, wah nggak mengerjakan sholat tahajud itu nggak apa-apa, tidak apa-apa tidak mengerjakan sholat tahajud, tidak akan dihukum oleh Allah. Malah orang itu menantang ya, tunjukkan ayatnya yang menjelaskan bahwa
orang yang tidak sholat tahajud itu akan dihukum atau disiksa oleh Allah di dunia ini. Nah, dalam memahami Al-Quran itu memang kita tidak bisa secara letterlek semuanya ditulis di dalam Al-Quran. Allah itu hanya memberi petunjuk. Sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran itu ayat-ayat itu petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Petunjuk bagi orang-orang yang mau memikirkan, mau memahami lebih dalam lagi. Nah, itu artinya Al-Quran itu tidak bisa hanya dibaca teks Arabnya, kemudian dihafalkan, diulang-ulang bacaannya. Tetapi Al-Quran itu dipahami. Apa ini petunjuk Allah ini? Apa maksud Allah memberikan informasi ini? Apa maksudnya ada informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud seperti ini? Jadi Al-Quran itu informasinya sebagai informasi petunjuk itu harus dicermati lebih mendalam lagi. Ya kan? Nah, jadi makanya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sangat luas sekali. Jadi kita tidak boleh tidak boleh terus menyatakan wah orang itu salah memahami Al-Qur'annya. Wah orang itu sesat atau orang itu tidak benar ya. Jadi setiap orang punya hak untuk memahami Al-Qur'an itu dengan baik dan benar. Nah, ternyata ada informasi yang sangat penting di dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang yang bisa memahami isinya Al-Quran dengan baik dan benar, menurut penilaian Allah, itu hanya orang-orang yang tahajud. Nah, ayatnya itu dicari ya nanti ya. Itu menjelaskan begini. Bahwa Allah tuh akan menurunkan kata-kata yang berbobot, informasi-informasi yang sangat berharga sekali kepada orang-orang yang sudah tahajud. Itu ternyata maksudnya informasi-informasi yang berbobot itu, informasi-informasi yang sangat mahal harganya itu ternyata ayat-ayat Al-Quran. Nah, arti lebih lanjutnya bahwa hanya orang-orang yang tahajud saja yang diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi ilmu, lahir dan batin untuk bisa memahami isinya Al-Quran itu. Pernah ada kejadiannya, ada seorang bapak-bapak itu sudah tahajud puluhan tahun ya, tiba-tiba mendapat anugerah dari Allah, bisa hafal seluruh isinya Al-Quran. Padahal bapak ini tidak pernah menghafal Al-Quran tiap harinya. Tapi ketika ditanya orang, Pak, surat Al-Baqarah ayat 100 gimana Pak? Bisa menjelaskan, bisa mengucapkan ayat itu. Wah ini luar biasa namanya itu ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada beliau. Nah itu salah satu hadiah dari orang yang mengerjakan sholat tahajud. Nah arti lebih lanjutnya lagi adalah, arti lebih jauhnya lagi adalah orang-orang tidak akan bisa memahami isinya Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan, sesuai yang dikehendaki oleh Allah, tanpa orang itu mempunyai amal ibadah sholat tahajud setiap malam. Mau buktinya banyak orang yang
mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh ya, tetapi malam-malamnya tidak sholat tahajud orang itu. Akhirnya apa yang dipahami oleh orang tersebut itu keliru besar, salah besar akhirnya. Akhirnya orang tersebut tuh malah mempertontonkan kebodohannya sendiri, bahasa mudahnya ya. Jadi syarat utama seseorang itu mau memahami isinya Al-Quran dengan baik dan benar itu harus malam-malam sholat tahajud dulu. Ini ada informasi ya, ada seorang itu menyampaikan pendapat ya bahwa Nabi Muhammad sendiri belum tentu dijamin masuk surga. Wah, saya kaget mendengar informasi ini. Ya, informasi ini pasti salah besar ya kan. Yang namanya Nabi Muhammad itu jelas utusan Allah itu. Banyak mukjizat sudah ditunjukkan kepada orang-orang pada zamannya. Yang namanya utusan Allah itu pasti masuk surga lah. Jadi kalau ada yang punya pendapat yang mau melemahkan orang lain itu ya sungguh keliru lah, pasti salah memahaminya. Jadi ada lagi yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengikuti si X katanya. Wah, itu juga ngawur itu. Dan nggak mungkin lah Nabi Muhammad mau mengikuti orang lain yang dijadikan pedoman oleh Nabi itu Allah itu sendiri. Nah itu, jadi usaha-usaha mau melemahkan isinya Al-Quran itu pasti gagal. Ada lagi yang punya pendapat daripada menyembelih sapi, menyembelih kambing itu uangnya titipkan ke saya saja katanya. Kirimkan ke rekening saya, nanti saya olah menjadi amal yang nyata gitu. Wah, ya itu nggak bisa, itu namanya ajaran agama berkorban itu ya beli sapi disembelih kan. Tidak bisa terus menilai itu sia-sia gitu. Wah, hanya bagi-bagi daging itu. Loh, jangan dikira banyak orang yang sehari-hari itu tidak sanggup membeli daging sapi yang sekilo itu sudah sangat mahal sekali. Nah, begitu hari raya Idul Adha mendapat kiriman daging ke rumahnya, orang itu sangat berbahagia sekali. Sangat bersyukur sekali ya. Alhamdulillah tahun ini akhirnya saya bisa makan daging lagi. Nah, jadi melihat ritual suatu agama itu jangan dinilai secara sempit itu loh, ya kan? Makna yang luasnya itu luar biasa. Jadi korban menyembelih sapi, menyembelih domba itu tidak bisa tergantikan dengan akal-akalnya manusia yang tadi mengatakan uangnya kumpulkan aja ke saya, nanti saya olah menjadi program-program yang nyata yang bisa dirasakan uangnya langsung. Nah, itu jelas salah memahami Al-Qur'annya. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi kita tegaskan ya bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud itu banyak sekali. Bahkan ayat-ayat itu ya tidak ada yang saling bertentangan. Ayat Al-Quran yang satu memperkuat ayat Al-Quran yang lainnya. Sehingga orang-orang yang cerdas ya, orang-orang yang membaca Al-Quran itu
semakin yakin, wah benar sholat tahajud itu harus dikerjakan. Wah benar itu, sholat tahajud itu harus ditunaikan, harus dikerjakan. Nah, itu artinya apa? Orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud dalam bahasa Al-Quran ya, adalah orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah itulah sebagai pondasi pada hari ini kita memahami bahwa ternyata ya, sholat tahajud itu sholat yang wajib. Akhirnya ketahuan sholat tahajud itu sholat yang wajib. Barang siapa berani meninggalkan, barang siapa berani tidak mengerjakan, berarti tidak percaya kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud itu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ada beberapa informasi tentang sholat tahajud itu sebagai sholat yang wajib, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, nah ini kita bahas satu persatu ya. Sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang takut tiba-tiba hidupnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan kehidupan yang penuh dengan berbagai kesengsaraan. Itulah sebabnya kita ini tidak boleh meninggalkan sholat tahajud. Nah, informasi ini berdasarkan ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran itu menjelaskan ya bahwa motivasi orang-orang soleh, orang-orang yang cerdas mengerjakan sholat tahajud itu karena dua alasan. Karena alasan takut dan karena alasan berharap kepada Allah. Nah, dalam informasi ini tadi kita diberi informasi bahwa kehidupan manusia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tidak bebas semaunya sendiri lah orang hidup di dunia ini. Nah, Allah itu di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ya, dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Artinya apa? Artinya Allah itu mempunyai ketentuan bahwa manusia ketika kamu hidup di dunia ini tidak boleh hidup semaunya sendiri. Tidak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, kamu saya hidupkan di dunia itu harus mengikuti aturan saya, mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah saya tetapkan. Nah, ketetapan Allah itu barang siapa yang mengerjakan apa saja perintah Allah, maka pasti akan diberi pembalasan di kemudian hari ya, bahwa akan diberi hadiah kalau mengerjakan perintah Allah. Nah, sebagai contoh, orang yang bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud itu akan diberi balasan berupa hidup yang mulia. Hidup yang mulia itu yang gimana? Hidup yang enak, hidup seperti di surga. Apa saja yang kita minta pasti dikasih oleh Allah. Apa saja yang kita
inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu kalau sudah mencapai derajat mulia itu seperti itu. Dalam bahasa mudahnya itu, orang yang sudah tahajud malam-malam itu akan memasuki surga. Surga yang ada di dunia. Nah, itulah luar biasanya. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, nah, tentu tidak akan dibiarkan begitu saja. Allah mempunyai ketentuan bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan perintah Allah itu tentu akan dihukum, akan diberi balasan. Kapan? Ya di dunia ini, di kemudian hari ini. Jadi kalau ada orang malam-malam mengerjakan salat tahajud, di kemudian hari, cepat atau lambat itu akan memetik buahnya. Salah satunya itu, buahnya itu menjadi orang yang mulia. Tidak akan menjadi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak akan terjerumus ke dalam kehidupan-kehidupan yang kotor gitu. Nah, ini bukan sekedar cerita atau khayalan, tapi inilah kenyataan, fakta kehidupan di dunia. Makanya tadi disebutkan ya bahwa sholat tahajud itu sholatnya orang-orang yang takut kepada Allah. Sholat tahajud itu sholat wajib bagi orang-orang yang takut akan dihukum oleh Allah, akan disiksa oleh Allah, akan dimasukkan dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Nah, itulah balasan Allah. Jadi ya mohon maaf ya, tidak benar kalau tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa. Mana ayatnya? Cari sendiri ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak sekedar dibaca arti letterleknya, tapi juga dipahami lebih mendalamnya. Karena hanya Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang-orang tertentu bahwa maknanya Al-Quran itu seperti ini. Makanya kita selalu berdoa ya ketika sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah kami supaya kami itu hidup di jalan yang benar. Jangan sampai kita hidup di dunia itu hidup di jalan yang salah. Hidup di jalan yang benar itu contohnya kita malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud. Itulah hidup yang benar. Itulah cara-cara hidup yang baik. Itulah cara-cara hidup yang sesuai petunjuk Allah. Karena kalau itu akan memimpin kita. Kalau kita menyatakan ikut Nabi Muhammad, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka Allah akan memimpin kita. Jangan sampai kita hidupnya tersesat di dunia ini. Nah, itu satu ya tadi saya baca lagi, sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang takut tiba-tiba hidupnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan kehidupan yang penuh dengan berbagai kesengsaraan. Itulah sebabnya kita ini tidak boleh meninggalkan sholat tahajud. Nah, ini ada lagi nih, motivator tahajud. Sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang berharap semua keinginannya dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Sholat tahajud itu satu-satunya amal ibadah yang menjadi sebab apa saja keinginan kamu pasti dikabulkan oleh Allah.
Nah, ini yang berharap, Jadi kalau kita merasa tidak berharap kepada Allah, maksudnya gini loh, kalau kita merasa tidak butuh berharap kepada Allah, tentu orang tersebut tidak termotivasi untuk bangun malam, untuk malam-malam itu meminta kepada Allah. Nah, sebetulnya sholat itu semua kebutuhan kita itu sudah diminta di situ. Kalau kita paham apa yang kita baca di dalam sholat itu, wah luar biasa itu. Semua urusan dunia, semua keinginan manusia itu diminta semua itu di dalam sholat itu. Jadi tidak benar ya kalau ada orang, untuk apa kamu sholat tahajud kok banyak minta sama Allah ya. Nah, justru kita disuruh Allah. Barang siapa yang tidak berdoa kepadaku, barang siapa yang tidak meminta apa saja kepada aku, kamu itu sombong sekali, kamu itu tidak butuh saya, tidak butuh aku. Nah, itulah maksudnya. Jadi meminta kepada Allah itu, berdoa itu ternyata perintah Allah. Nah, kalau kita paham arti bacaan sholat itu, kita itu sudah minta semuanya kepada Allah. Bahkan ada orang di Qatar ya, itu orang-orang di sana itu habis sholat tuh terus pergi, tidak berdoa lagi. Dan kita tanya, Bapak kenapa setelah sholat tidak berdoa lagi? Nah, sholat itu kan sudah berdoa. Sholat itu doanya banyak sekali yang kita minta kepada Allah. Jadi dengan sholat kita itu berdoa. Sudah cukup doa yang kita sampaikan. Kita tinggal menunggu hasilnya. Nah itu, jadi kita memang perlu terus memperdalam, perlu mendalami ilmu-ilmu tahajud ini. Nah, satu lagi ya, sebagai penutup ya. Sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang berharap tidak akan disiksa oleh Allah selama hidup di dunia ini. Jika kamu tidak berjuang tahajud di setiap waktu malam hari, maka pasti akhirnya kamu hidup sengsara di dunia ini. Nah, ini salah satu contoh nyata ya. Ada orang tadinya sehat sekali itu, tapi mohon maaf ya, tidak mau tahajud setiap malam. Tiba-tiba terkena serangan stroke. Nah, kemudian orang itu lumpuh ya. Lumpuh, tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurnya, tapi masih hidup itu. Nah, dalam bahasa agama, orang tersebut tuh sedang disiksa oleh Allah. Orang tadinya sehat, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa kemana-mana, kok setelah kena stroke kok lumpuh gitu ya. Lumpuh, tidak bisa bangun. Bahkan saya pernah melihat ya, ada orang setelah kena stroke itu lumpuh 18 tahun. Selama 18 tahun itu dokter apa saja udah dipanggil itu untuk menyembuhkan orang tersebut. Tapi tidak ada yang berhasil satupun. Nah, ternyata setelah diselidiki, si bapak itu memang kemarin sewaktu sehat itu tidak pernah mengerjakan sholat tahajud. Nah itu. Jadi itulah salah satu bukti nyata ya. Bukti nyata bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud itu pasti akan disiksa oleh Allah di kemudian hari. Nah ini yang
harusnya sangat kita takuti ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini dihukum oleh Allah. Saya mendapatkan kata-kata dihukum itu pada suatu saat 5 tahun yang lalu. Saya ketemu seorang bapak-bapak itu memberi informasi kepada saya. Kamu hidup di dunia jangan sampai dihukum oleh Allah ya Mas. Maksudnya gimana Pak? Gitu. Ya kalau kamu malam-malam nggak tahajud itu pasti akhirnya dihukum oleh Allah. Nah, hukuman Allah itu macam-macam bentuknya. Nah, salah satunya itu ada orang yang tadinya sehat, punya aktivitas, begitu sibuknya tiba-tiba kena stroke ya. Dan itu berarti tumbang orang itu. Nah, masih mending kalau kemudian seminggu kemudian lumpuh di rumah sakit kemudian meninggal dunia. Kalau nggak meninggal. Seperti yang pernah saya ceritakan tuh, ada orang yang stroke kemudian lumpuh sampai 18 tahun baru meninggal dunia. Nah itu suatu fakta atau kenyataan hidup ya. Saya menyebutnya itu sebagai suatu kenyataan hidup yang sangat pahit ya. Kenyataan hidup yang tidak pernah terbayangkan ya. Suatu kenyataan hidup yang tidak pernah terpikirkan. Tiba-tiba menjadi lumpuh hidupnya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya pikir cukup pelajaran kita tentang sholat tahajud pada hari ini yang temanya sholat tahajud itu ternyata adalah sholat wajib. Masih banyak penjelasan-penjelasan yang harus kita sampaikan, tapi kita insya Allah akan kita sampaikan pada periode-periode berikutnya. Nah, sebagai penutup kita tentu berdoa ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami, ilmu tentang tahajud ini sebanyak-banyaknya, sehingga kami ini selalu dibangunkan di waktu malam hari dan selalu bisa mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap hari. Memang petunjuk Al-Quran itu bekerjalah kamu di siang hari dan jadilah di malam hari itu orang-orang yang sedikit tidurnya dan berjuang mengerjakan sholat tahajud. Baiklah, saya pikir cukup kita tutup dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Salam tahajud. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.